Sutra teratai yang menakjubkan. Bab 23, Aktivitas lampau Bodhisattva Vaishyaja Raja. Shin Fasyang, Sutra Teratai episode 1825. Kekosongan tertinggi dan pencerahan sempurna adalah pembebasan sejati. Segala fenomena dharma muncul dari kondisi. Lenyap juga dikarenakan sebab dan kondisi. Hampa dan kosong tanpa esensi atau karakteristik. Yang Maha Sadar di seluruh alam semesta kembali ke dunia saha untuk membicarakan apa yang sejati dan apa yang semu, serta membabarkan kebenaran dari jalan tengah. Jalan telah dibentangkan dan diratakan. Jalan telah diperluas dan mazhab telah didirikan pula. Jalan kebodian menuju pencerahan adalah lurus. Para bodhisattva masuk ke tengah orang banyak, dikarenakan para makhluk masih dalam kebingungan dan menanti bimbingan. Semua orang hendaknya bersungguh hati. Segala fenomena dharma, segala sesuatu di dunia ini, masing-masing memiliki bentuk dan rupa. Namun jika bentuk itu dipisahkan, maka ia tidak lagi menjadi bentuk yang utuh. Sebuah pohon yang tumbuh di atas tanah, seiring waktu tumbuh besar. Puluhan bahkan ratusan tahun lamanya. Tetapi manusia hanya dengan satu pikiran, pohon besar itu memiliki nilai, dan ia akan menebangnya. Setelah ditebang, pohon itu tumbang. Akar dan batang terpisah. Ranting dan daun juga terpotong. Akarnya tetap tertanam di dalam tanah. Ranting-ranting tertinggal di pegunungan. Sedangkan batang kayu diangkut turun ke daratan. Berapa banyak jumlahnya? Tak terhitung. Ini kondisi hutan pegunungan yang seharusnya melindungi bumi, namun satu persatu pohonnya ditebang oleh manusia. Potongan demi potongan kayu diangkut ke daratan rendah. Akhirnya hutan rusak perlahan-lahan. Bahan-bahan dari bumi bertambah banyak. Rumah-rumah pun dibangun megah, dihiasi dengan kayu. Manusia pun menikmati hasilnya. Lingkungan sekitar tampak bersih, gedung-gedung tinggi menjulang. Seperti kita sekarang juga sama. Di tempat ini, jika kita memandang sekeliling, begitu bersih dan rapi, desainnya pun indah. Hati menjadi senang, terasa nyaman. Tapi kenyamanan yang dirasakan oleh mata dan hati itu disebut sebagai kenikmatan. Namun, kenikmatan seperti ini berasal dari perusakan hutan. Hasil hutan dibawa ke dunia manusia. Dunia manusia pun menikmatinya. Ketika kita menikmati itu, pernahkah kita berpikir, semua yang kita gunakan ini, apakah kita tahu bagaimana menghargainya? Apakah kita tahu menyayanginya? Saya sering memberi contoh kepada semua orang. Ketika saya masuk, naik ke panggung, lalu duduk, kaki menginjak di lantai, badan duduk di kursi, dan menempatkan kedua tangan di atas meja. Bagi saya, semua itu adalah kenikmatan. Semua itu adalah hasil dari hutan yang telah dirusak. Ketika tidak tahu sudah berapa lama hutan ini dirusak, kita tidak menyadarinya. Kita masih menikmatinya di sini. Jika kita tahu akan prinsip kebenaran ini, maka hati kita akan menghargainya, dan dalam hati juga bertobat, harus dengan ketulusan. Apa yang kita nikmati sekarang adalah kerusakan yang dilakukan sebelumnya. Apakah kerusakan ini terjadi demi kita? Kita sekarang sedang menikmatinya. Jadi, kita harus membangkitkan hati pertobatan, bersyukur atas kenikmatan yang dirasakan sekarang, bertobat atas kerusakan oleh manusia di masa lalu. Ini di dalam kehidupan kita sehari-hari. Segala fenomena dharma muncul dari kondisi. Ini juga adalah dharma. Tanpa metode, kita tidak dapat menciptakan segala sesuatu yang dipakai oleh semua orang di dunia. Jadi, semua ini disebut dharma.
Jika semua orang bisa mengerti, kehidupan kita berada dalam dharma. Tetapi, apakah kita mengetahuinya? Tidak tahu. Jadi, kita harus bertobat. Sekarang kita telah mengetahuinya. Kita harus bersyukur. Kehidupan harus seperti demikian, memahami prinsip kebenaran, mengerti tentang masalah dan wujud. Jadi, kita harus jelas akan prinsip dan hal-hal. Memahami ternyata benda-benda ini, semua hal dan benda berasal dari sumber. Apakah ini benar atau salah? Apakah kita bisa katakan itu salah? Manusia tidak bisa hidup tanpa alat-alat. Apakah itu benar? Gunung-gunung telah dirusak, maka di dunia senantiasa terdapat fenomena bajik dan fenomena jahat. Ada yang baik dan ada yang buruk. Namun, apakah semuanya buruk? Tidak, karena dibutuhkan oleh manusia, baik untuk tempat tinggal atau peralatan. Oleh karena kenikmatan seperti sekarang ini, dengan adanya barang-barang ini disebut sebagai fenomena baik. Maka, jika digabungkan, ini adalah baik. Maka, dapat dikatakan jika setiap orang dari kita memiliki pengertian, kita sudah tahu, maka harus irit dalam pemakaian, hemat dan menyayangi barang. Untuk ini harus ada batin yang penuh bersyukur, untuk dapat menghargai segala hal atau benda. Berhubung sudah memilikinya, kita harus menyayanginya. Ini menunjukkan kita telah memahami dharma. Ini juga disebut sebagai orang yang memahami dharma. Orang yang mengerti dharma, maka dapat dikatakan praktik pembinaan diri. Membina diri hanyalah untuk membina batin dan meningkatkan kepribadian. Memahami batin kita melalui dharma, begitu banyak hal dan peristiwa. Sekarang kita harus mulai membina. Sebersit niat kita, yaitu dengan menyayangi dan menghargai serta berterima kasih. Ini yang dinamakan dengan pengasuhan diri. Maka, segala fenomena dharma muncul dari kondisi. Begitu banyak sebab dan kondisi. Jika semuanya digabungkan, kita akan mengerti semuanya muncul dari kondisi. Di tempat kita adalah muncul, namun fenomena di hutan lenyap karena sebab dan kondisi. Pohon itu tidak ada lagi, sudah lenyap. Meja ini telah muncul. Meja ini muncul karena salah satu batang pohon. Salah satu batang pohon di hutan telah lenyap. Lenyap sini muncul sana. Ini yang dinamakan sebab dan kondisi dari muncul dan lenyap. Di tempat kita muncul, di tempat itu lenyap. Sesuatu dilenyapkan di tempat itu untuk mewujudkan sesuatu di tempat ini. Ini adalah sesuatu yang kita pikirkan. Ini disebut kebijaksanaan. Ketika menggunakan hal ini, maka harus memikirkan tempatnya. Dengan demikian, batin akan timbul rasa syukur. Merupakan hal yang sudah semestinya. Prinsip kebenaran adalah demikian. Tentu saja Anda harus bersyukur. Ini adalah kebijaksanaan. Maka kita sering berkata, mengubah kesadaran menjadi kebijaksanaan. Merujuk kepada, ketika saya menggunakan meja ini, maka akan memikirkan kerusakan yang terjadi di hutan. Sekarang terdapat meja panjang ini. Kita harus sangat menghargainya. Saya sangat jelas akan semua prinsip kebenaran ini. Seluruh meja yang saya kenali ternyata melalui proses itu. Proses yang demikian. Sebab dan kondisi meja ini telah matang. Disebut sebagai mengubah kesadaran menjadi kebijaksanaan. Kita menganalisa menggunakan kebijaksanaan. Maka akan jelas mengenai asal-usul meja ini. Dengan demikian, apakah sudah jelas? Belum. Kita harus menyelidikinya dari akarnya. Kayu untuk membuat meja ini. Benih sebelum menjadi pohon. Benih dan tanah tempat ia tumbuh, maka sebab dan kondisi terus bertumbuh tanpa henti. Kondisi yang terus bertumbuh tanpa henti.
terdapat orang yang bertanya mengenai meja ini. Jika demikian, benih dari pohon itu telah digunakan oleh meja itu. Apakah benih pohonnya sudah tidak ada lagi? Ada, karena pohon tersebut adalah pohon kuno. Tentu telah melewati proses selama 10 tahun, baru menjadi bahan material. Dalam rentang waktu beberapa dekade, benih pohon tersebut tanpa henti jatuh ke tanah. Jadi, satu menghasilkan tanpa batas. Prinsip kebenaran dari Sutra Makna Tanpa Batas juga membahas ini. Karena itu, dikatakan kita harus memahami bahwa jalinan sebab dan kondisi tidak akan pernah berhenti. Segala fenomena sebab dan kondisi muncul dan lenyap. Namun, lenyap bukan berarti benar-benar lenyap. Proses muncul dan lenyap ini adalah sebuah siklus. Inilah yang disebut hampa dan kosong tanpa esensi atau karakteristik. Awalnya, tempat ini tidak ada. Saya teringat puluhan tahun yang lalu saat saya datang ke Hualien, saya berjalan melintasi tanah ini. Waktu itu, tanah ini adalah sawah. Lalu, kita menggunakannya untuk bercocok tanam. Setelah bercocok tanam, sebab dan kondisi sudah matang. Oleh karena itu, kita membangun sebuah rumah. Maka terbangunlah sebuah bangunan seperti sekarang ini. Berselang waktu, bangunan pun berdiri. Kita membutuhkan barang-barang ini untuk dipersiapkan, sehingga dari satu titik berkembang ke titik lain. Semua ini melibatkan banyak sebab dan kondisi. Jadi, ruang ini awalnya tidak ada, lalu dapat menjadi seperti ini, termasuk meja ini. Dengan berbagai macam sebab dan kondisi bersatu, barulah meja ini diletakkan di sini. Semua ini karena segala fenomena sebab dan kondisi. Membangun sebuah rumah dimulai dari semen, pasir, dan lain sebagainya, hingga struktur bangunan terbentuk. Setelah itu, dilanjutkan dengan proses penataan dan penyempurnaan ruang, sehingga membutuhkan kayu. Kayu dan perlengkapan lainnya sudah lengkap atau selesai. Kita juga membutuhkan perabotan. Dengan menggunakan semua bahan ini, singkat kata, butuh sangat banyak sebab dan kondisi untuk menyelesaikan semuanya. Awalnya ruangan ini adalah sebuah sawah. Kini telah berubah menjadi tanah bangunan, tempat tinggal, aula pembabaran dharma, aula utama. Nama dan fungsi bisa bermacam-macam, tergantung pada penggunaannya. Bangunan yang sama, aula cingse kecil disebut aula dharma, dan yang di belakang, kantin disebut ruang makan. Lihat, itu sama. Mereka memiliki nama yang berbeda. Substansi mereka sama, tetapi nama mereka berbeda. Jadi, kosong tanpa esensi atau karakteristik. Bagaimana kita memberitahu seseorang apa ini atau apa itu? Nama dan penampilannya berubah. Yang Maha Sadar di seluruh alam semesta. Beliau tahu dunia memang seperti ini. Yang Maha Sadar di seluruh alam semesta, beliau memahami bahwa tidak ada penampakan atau nama yang pasti di dalam hidup. Namun, orang-orang menumbuhkan karakteristik dan menghancurkan sesuatu tempat untuk membangun tempat lain. Berapa lama kita bisa hidup? Berapa lama waktu hidup? Jadi, berkenan dengan penampakan orang dan benda. Semua benda mengalami pembentukan, keberadaan, kerusakan, dan kehancuran. Sementara tubuh fisik kita mengalami kelahiran, penuaan, penyakit, dan kematian. Ini mengandung begitu banyak ajaran untuk menyadarkan kita agar merenungkannya dengan sungguh-sungguh. Ketika kita menenangkan diri dan merenung, kita mungkin berpikir, memang mengapa saya terlihat seperti ini? Saya berpikir kembali ke masa muda saya dan bagaimana penampilan saya saat itu. Ketika saya masih muda atau di usia parubaya, saat ini saya sering memikirkan satu kata, penuaan. Singkat kata, waktu terus berlalu di dalam alam semesta.
namun kita tidak menyadarinya. Tetapi Yang Maha Sadar di seluruh alam semesta mengetahui segalanya. Beliau menganalisa untuk kita, berbicara tentang astronomi, geografi, dan wujud manusia. Apakah itu fisiologis atau psikologi kita? Beliau menjelaskan satu persatu untuk kita, menganalisa tubuh kita dan penampakan luarnya, termasuk yang kekal dan tidak kekal, kekosongan dan keberadaan, hingga terakhir sampai pada kekosongan sejati. Tetapi beliau juga segera mengingatkan kita tentang keberadaan menakjubkan. Jadi, keberadaan menakjubkan kita ini ada di mana? Kita harus mencari keberadaan menakjubkan kita terlebih dahulu, sebelum kita mengenali keberadaan menakjubkan di sekitar kita. Keberadaan menakjubkan kita ini ada di mana? Kita membina diri untuk memahami keberadaan menakjubkan. Di mana sifat hakiki yang demikian adanya, kita harus melatih diri dalam waktu yang sangat lama. Semua Buddha memiliki ajaran yang sama. Mereka telah melewati puluhan juta kalpa, waktu yang tak terhitung, waktu yang setara dengan alam semesta. Kapan alam semesta terbentuk, berapa lama waktunya, sama dengan alam semesta. Tentu ada angkanya, ada perhitungan waktunya, melalui ruang akasa, alam semesta, dan banyak dunia-dunia. Ketika Buddha mengajarkan kita Dharma, beliau berkata, ada dunia yang tak terhitung jumlahnya, bukan hanya dunia kita saja. Selain alam manusia, ada dunia yang tak terhitung jumlahnya, bagaikan butiran pasir di sungai Gangga. Memang, ada bulan, bintang, serta planet yang masing-masing memiliki dunianya sendiri. Masih ada dunia manusia, binatang, dan semua bentuk kehidupan yang berbeda. Sang Buddha membuka dan menunjukkan kepada kita. Membuka dan menunjukkan, kita harus memahami dan memasuki. Sang Buddha membuka dan menunjukkan. Makhluk hidup harus memahami dan memasukinya. Inilah sebab dan kondisi tujuan utama Sang Buddha datang ke dunia ini. Tujuan datang ke dunia adalah demi membuka dan menunjukkan kepada makhluk hidup tentang pengetahuan dan pandangan Sang Buddha. Para makhluk harus sadar tentang pengetahuan dan pandangan Sang Buddha. Oleh karena itu, Sang Buddha dengan pengetahuan dan pandangan Buddhanya, setelah beliau mencapai pencerahan, pengetahuan dan pandangan dunia dalam batinnya, ingin kita ketahui. Pengetahuan dan pandangan kita harus segera kita cari. Cari tahu tentang kita dan Sang Buddha setara dan memiliki kebijaksanaan yang sama. Inilah yang disebut pengetahuan dan pandangan. Kita harus setara dengan pengetahuan dan pandangan Sang Buddha. Setara dengan kebijaksanaan Sang Buddha, munculkan dalam batin kita sifat hakiki yang demikian adanya. Inilah tujuan Yang Maha Sadar datang ke dunia. Maka, dia masih harus masuk kembali ke dunia saha. Sang Buddha juga mengatakan, Buddha, menjadi Buddha hanyalah nama dan rupa. Datang kembali ke dunia adalah kebenaran sejati. Beliau tetap datang lagi ke dunia. Mengapa? Karena makhluk hidup belum habis terselamatkan. Maka beliau masih terus-menerus datang ke dunia, mengubah para makhluk awam agar semua orang menjadi orang yang tersadarkan. Itulah Bodhisattva. Bodhisattva mengerti sepenuhnya tentang wujud sejati, lalu pergi membimbing makhluk hidup. Semoga semua orang dapat mengerti tentang prinsip kebenaran, dapat menyebarkan Dharma, dapat mengubah para makhluk. Ini artinya Sang Buddha masih harus tinggal di dunia. Semoga semua orang dapat sadar dan tercerahkan. Oleh karena itu, kita pada saat ini belajar Dharma Buddha yang tersadarkan. Sudah sadar, seandainya kita masih belum sampai, masih belum ada upaya. Oleh karena itu, Sang Buddha masih harus kembali ke dunia saha. Dunia menahan kesabaran ini. Kebajikan dan kejahatan bercampur.
ada kebajikan, ada kejahatan di atas dunia ini, adalah perlu Dharma Buddha, perlu datang membimbing agar kita setiap orang memahami prinsip kebenaran. Ini adalah tujuan Sang Buddha datang ke dunia. Oleh karena itu, beliau datang ke dunia dengan setiap upaya agar kita mengetahui. Beliau terhadap para makhluk adalah untuk membahas kebenaran. Jika ingin terhadap kita membabarkan kepalsuan, hal yang paling penting adalah ingin memberitahu kita kebenaran jalan tengah. Jangan melekat ke kebenaran, berkata semua sudah tidak ada. Saat barang-barang ini kalau diuraikan sampai tuntas, semuanya juga tidak ada lagi. Ataupun jalinan jodoh antar manusia, kehidupan ini, kamu adalah orang tua saya. Kehidupan mendatang, kemungkinan kamu adalah saudara saya. Tumimbal lahir hukum karma ini, melihat yang kita jalin adalah jodoh seperti apa. Jika terlalu melewati batas, merasa berbakti demikian tidak perlu. Bisa saja setelah kamu meninggal, berganti menjadi kamu sebagai anak saya. Lihat jalinan jodoh akan seperti apa. Singkat kata, kita harus benar-benar memahami bahwa etika adalah mengajarkan kita. Buddha juga mengajarkan kita. Etika ini adalah kebenaran, dan kebenaran itu adalah kebenaran sejati. Maka dari itu, antara sesama manusia kita harus berbakti, harus membalas budi orang tua, membalas budi semua makhluk, dan membalas budi Buddha. Cara membalas budi ini adalah dengan menunjukkan tata krama dan etika. Karena itu barulah seseorang layak disebut sebagai manusia. Manusia harus tahu bagaimana bersikap sopan dan berbudi. Baru bisa disebut menghormati orang yang lebih tua dan memuliakan orang yang berbudi luhur. Dengan begitu, dunia ini baru bisa menjadi utuh dan harmonis. Ketika membahas apa yang benar dan apa yang semu, membahas yang benar dan semu, kebenaran sejati atau penyatuan sementara antara sebab dan kondisi, kita sebenarnya sudah pernah membahas tentang kebenaran sejati dan kebenaran semu di masa lalu. Kebenaran sejati pada hakikatnya benar, sedangkan kebenaran semu adalah prinsip di mana segala fenomena adalah penyatuan sementara. Setelah kita memisahkan segala fenomena semu, maka akan menjadi kosong. Tetapi jika seseorang terlalu berpegang pada kekosongan dan mengabaikan hukum sebab akibat, maka ia akan menyimpang dari jalan yang benar. Oleh karena itu, kita diajarkan untuk memahami kebenaran jalan tengah, yaitu tidak melekat pada keberadaan dan tidak melekat pada kekosongan. Kita harus berjalan di jalan tengah. Kesimpulannya, kita harus mengerti bahwa jika kita salah sedikit saja dalam memahami kebenaran, kita bisa tersesat jauh melenceng 1 mm, bisa berakhir 1000 mil. Karena itu, jalan hidup kita harus dijalani dengan jelas. Seperti yang sering saya sampaikan, jalannya sudah diratakan, dan jalur menuju kebenaran sudah dibuka lebar. Ci Yue, Lu Xiuying, dan Ci Rang, Lu Meiying, dengan beberapa relawan lainnya, kembali di tahun 2020. Mereka datang untuk berbagi pengalaman mereka dari belajar bedah buku dengan banyak bodhisatwa dari luar negeri. Bagaimana mengatur belajar bedah buku mereka? Apa metode yang digunakan? 2 menit untuk berbagi. Bagaimana bisa seseorang membagikan wawasan dalam 2 menit? Wawasan datang dari refleksi diri sendiri. Mereka akan menyadari sesuatu. Dari mendengarkan Dharma, oh, Master berbicara tentang saya. Ia telah menyentuh hati saya. Prinsip ini berlaku untuk saya. Ketika saya merasa bimbang pada hal ini, dengan prinsip ini, saya dapat menguraikan simpul ini dari pikiran saya dan menyelesaikan penderitaan saya.
Ini memiliki sebuah metode. Ia membawa ajaran dan membagikan wawasan dalam 2 menit. Ia memberitahu kepada semua orang bahwa dalam belajar bedah buku, kita harus mendapat wawasan, dan kemudian menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Ketika kita memiliki masalah di keluarga kita, di antara teman-teman, dalam hubungan kita dan lainnya, beginilah seharusnya Dharma dibagikan. Jadi, sering dikatakan bahwa ini disebut membentangkan jalan, agar semua orang memiliki sebuah jalan. Jalan kebenaran ini, sutra adalah jalan dan jalan harus ditapaki. Membentangkannya selama puluhan tahun. Setelah dibentangkan hingga selesai, semua orang di dalam kehidupannya bagaimana menjadi orang. Di jalan ini terus menapakinya, hingga sekarang telah beberapa tahun ini berkata Bodhisattva. Dulu ketika menyebut atau memanggil orang dengan perumah tangga Anu dan Anu, sekarang dalam beberapa tahun ini saya melihat seseorang dan menyebutnya Bodhisattva, karena dia telah masuk ke dalam kerumunan orang banyak. Dia telah menggunakan metode ini dalam hubungan antar manusia. Dia bukan hanya hidup demi keluarganya saja, melainkan keluarganya masuk ke dalam masyarakat orang banyak untuk mengubah konsep pemikiran orang-orang, merubah kerisauan menjadi sukacita, sehingga sekarang telah mendapatkan Dharma dan berbagi dengan orang-orang. Ini disebut Bodhisattva. Ini disebut penyebaran Dharma. Jadi jalan telah dibentangkan rata untuk semua orang. Master terus selama 50-an tahun ini seperti ini membentangkan jalan. Jalan telah diperluas. Mazhab juga telah resmi didirikan. Ajaran Cingse dan mazhab suci. Mazhab telah didirikan pula. Jadi, jalan kebodian menuju pencerahan adalah lurus. Jalan ini terbentang dengan sangat luas. Para bodhisattva masuk ke tengah orang banyak. Semua ini telah dibentangkan dan direncanakan dengan sangat baik untuk semua orang. Jadi, masih begitu banyak para makhluk yang bingung, sedang menunggu untuk dituntun. Masih ada sangat banyak yang belum pernah mendengarkan Dharma, masih belum mengetahui mengenai prinsip kebenaran. Mereka sedang menunggu, menantikan ada orang yang akan menuntun. Jadi, mendengarkan Dharma dan menyebarkan Dharma sangatlah penting. Maka dari itu, saya sering mengatakan kepada kalian, sutra teratai yang paling penting bagi saya adalah menyampaikan hal ini kepada kalian. Meskipun hal ini bukan bagian dari naskah sutra, namun prinsip kebenaran dalam sutra adalah semua ini. Karena itu, harap kalian semua bersungguh hati dalam memahaminya. Harus diketahui bahwa segala sesuatu hanyalah karakteristik semu. Mari kita lihat naskah sutra selanjutnya. Sekalipun seseorang memberikan kerajaan, kota, istri, dan anak, itu juga tidak dapat membandinginya. Bab 23, Aktivitas Lampau Bodhisattva Vaishyaja Raja. Di dalam bagian naskah sutra ini, kata pembukaannya adalah kata sekalipun. Sekalipun yang juga berarti seandainya. Ini adalah metode untuk memberikan perumpamaan. Jadi, di awal disebutkan banyak jenis berdana, yaitu dana berupa harta benda di luar diri, seperti kekayaan atau benda-benda berharga. Ini adalah dana berupa harta benda di luar diri. Tetapi yang terlebih dalam lagi adalah sesuatu yang berhubungan dengan hati, seperti kerajaan, kota, istri, dan anak. Ini adalah hal-hal yang paling dicintai di dalam hati. Adalah hal-hal yang paling melekat bagi manusia. Ini milikku, ini milikku. Istriku adalah istriku, anakku adalah anakku. Ini rumahku dan ini negeriku. Inilah manusia. Harta benda di luar diri mungkin bisa dilepaskan, tetapi ini adalah cinta terdalam di dalam hatiku. Dan hubungan dengan orang-orang terkasih tidak boleh terpisahkan.
Inilah hubungan paling erat dalam kehidupan manusia. Yang demikian, jika seseorang bahkan rela memberikan hal-hal tersebut tanpa rasa berat hati dan juga bersedia untuk didermakan, itu menunjukkan tekad yang kuat dalam pelatihan diri. Yang artinya segala sesuatu harus dilepaskan, sama seperti bab aktivitas lampau Bodhisattva Vaishyaja Raja ini. Paragraf ini dimulai dengan Bodhisattva Naksatra Raja Sankusumita Bijna bertanya kepada Buddha, Bodhisattva Vaishyaja Raja, apa sebab dan kondisi kemunculannya di dunia manusia ini? Buddha pernah mengatakan bahwa Bodhisattva Vaishyaja Raja melakukan praktik keras di masa lampau. Namun, orang yang baru datang mendengarkan Dharma masih belum tahu. Tolong Buddha mengulang kembali secara singkat. Bodhisattva Naksatra Raja Sankusumita Bijna mohon kepada Buddha untuk membabarkan Dharma tentang Bodhisattva Vaishyaja Raja melakukan praktik keras di masa lampau sebagai panutan dalam cara melakukan pembinaan diri. Jadi, Buddha menyetujuinya dan mulai berbicara tentang masa lampau. Itu sudah lama sekali. Pada masa Buddha Chandra Vimala Surya Prabhasasri, pada masa itu sudah ada cerita seperti ini. Semua makhluk bersukacita melihat Bodhisattva. Demikianlah cerita ini dimulai. Sekarang kita masih menceritakan masa lampau. Bagaimana praktisi melakukan pembinaan diri dan bagaimana dia memberikan persembahan, yaitu dia mengerahkan segala upayanya untuk memberikan persembahan, dan dengan tekad ini dia menyerahkan semua harta benda termasuk kerajaannya dan istrinya. Dia bersedia memberikan semuanya. Di waktu kita saat ini, kita sering melihat ini pada keluarga komite. Wah, seluruh keluarga yang berjumlah 10 atau 20 orang dilantik menjadi relawan. Terkadang saya bertanya, siapa yang pertama berubah di dalam keluarga Anda? Siapa yang mengubah siapa? Ada yang suami mengubah istri dan anak, ada yang menantu mengubah mertua cewek dan cowok bersama dengan suami dan anak-anaknya. Ketika mengubah mereka, Anda terlebih dahulu meraih keberhasilan. Suami dapat berpartisipasi dalam kegiatan suci kita terlebih dahulu. Suami pergi mendengarkan Dharma. Saya menjaga keluarga dan toko. Terkadang suami berkata, sayang, Anda pergi melakukan perbuatan baik di suci, Anda tidak perlu khawatir tentang keluarga. Saya akan mengurusnya. Ini adalah saling membantu untuk mencapai keberhasilan. Dan keluarga sangat harmonis. Beginilah caranya mengubah satu sama lain. Kadang saya mengatakan, istri Anda pun Anda berikan, anak Anda pun Anda dorong keluar. Anak Anda juga sudah dilantik jadi komite. Anda benar-benar memberikan istri dan anak. Ada kalanya master juga demikian memujinya. Ini adalah prinsip kebenaran yang sama. Lebih dari 2000 tahun yang lalu, Sutra Teratai diwariskan. Bersama-sama dengan kehidupan kita sekarang ini, kita semua memiliki tekad dan jalan yang sama. Dengan berjalan di jalan Bodhisattva, saling menyempurnakan. Sama juga, pekerjaan Anda saya yang lakukan. Kamu pergi lakukan sajalah. Ini juga dinamakan berdana, bersumbangsih tanpa pamrih, bersukacita dalam memberi pujian. Ini semuanya dinamakan sebagai berdana. Jadi, pria berbudi, ini dinamakan sebagai pemberian tertinggi. Ini adalah paling mulia dan paling tertinggi di antara segala pemberian, sebab merupakan persembahan dengan Dharma kepada para Tathagata. Bab 23, Aktivitas Lampau Bodhisattva Vaishyaja Raja. Mampu memberi tanpa halangan apapun adalah bentuk memberi yang paling mulia. Melepaskan itu sulit. Orang memang sulit untuk melepas. Melepaskan sesuatu yang sulit dilepaskan. Ini adalah hal yang paling mulia dan tertinggi.
sebab merupakan persembahan dengan dharma kepada para Tathagata. Ini sangat dipuji oleh semua Buddha. Selanjutnya, naskah sutra mengatakan demikian. Setelah berucap perkataan ini, masing-masing pun diam. Tubuhnya terbakar selama 1200 tahun. Sesudah selang waktu ini, tubuhnya pun habis. Bab 23, Aktivitas Lampau Bodhisattva Baisaja Raja. Setelah Buddha memberi pujian, semua orang bersikap tenang dan terdiam. Tubuh terbakar selama 1200 tahun. Pada waktu memberikan persembahan ini, benda di luar tubuh dipersembahkan tidaklah cukup. Bahkan tubuh pun dipersembahkan. Jadi sangat banyak Buddha memberikan pujian. Setelah memberikan pujian, tubuhnya masih terbakar. Tubuhnya terbakar selama 1200 tahun. Apakah ini benar-benar merupakan api dunia yang membakar tubuhnya? Tidak. Masih perlu bersungguh hati untuk mendengarkannya. Sesudah selang waktu itu, tubuhnya pun habis. Artinya akarnya bersih semua. Artinya pada saat akar pikiran berada dalam kondisi tenang, segala dharma duniawi dan dharma non-duniawi tiada yang tidak dipahami dengan baik dan ditampungnya. Batinnya merangkul seluruh angkasa hingga mencapai alam semesta luas. Itu sebabnya kita hendaknya tahu kenapa akar pikiran memiliki 1200 jasa kebajikan sepenuhnya. Pada saat akar pikiran berada dalam kondisi tenang, yaitu tidak bergerak, sangat jernih. Segala dharma duniawi dan dharma non-duniawi tiada yang tidak dipahami dengan baik dan ditampungnya. Dharma duniawi yaitu cara kita hidup. Setelah kita memahami Buddha Dharma, bagaimana kita merubah pengetahuan menjadi kebijaksanaan. Sudah memiliki kebijaksanaan, terbebas dari konflik dunia. Kita sangat jelas tentang ini. Inilah yang disebut sebagai dharma non-duniawi. Bahkan orang dan masalah kembali kepada prinsip. Tiada yang tidak dipahami dengan baik. Kita semua tahu untuk memahami dan menyaring yang didengar. Inilah yang disebut bertoleransi. Kita sering menyebutnya sebelumnya. Berpuas diri, berterima kasih, berpengertian, bertoleransi. Inilah yang disebut dalam Buddha Dharma. Batinnya merangkul seluruh angkasa hingga mencapai alam semesta luas, yaitu hati kita harus terbuka dan lapang. Cinta harus mencintai semua makhluk hidup di dunia tanpa diskriminasi. Ini disebut batinnya merangkul seluruh angkasa. Di mana ada penderitaan di dunia, kita harus memikirkan cara dan mencari penyebab kondisi. Yang dapat ditolong, kita harus segera menolongnya. Batinnya merangkul seluruh angkasa hingga mencapai alam semesta luas. Cinta kasih yang sesungguhnya, yaitu benar-benar mencintai seluruh makhluk hidup di dunia. Itu sebabnya, kita hendaknya tahu kenapa akar pikiran memiliki 1200 jasa kebajikan sepenuhnya. Akar pikiran kita memunculkan pikiran. Pikiran-pikiran yang murni, yaitu kebaikan. Jika kita selalu memikirkan pikiran baik setiap harinya, maka pikiran kita akan menjadi murni. Setelah berucap perkataan ini, masing-masing pun diam. Sehabis memberi pujian, para Buddha lalu berdiam diri. Sekarang disebutkan kalau tubuh adalah benda kotor. Seluruh tubuh adalah tidak bersih. Jika sekalipun dituangkan dengan minyak wangi, ketika terbakar tetap saja bau. Setelah berucap perkataan ini, masing-masing pun diam. Semua Buddha terdiam setelah memujinya. Prinsip-prinsip ini benar. Jadi, tidak ada lagi yang perlu didiskusikan. Dengan cara ini, setiap orang memiliki pemahaman yang jelas. Sekarang, disebutkan kalau tubuh adalah benda kotor. Tubuh kita saat ini tercemar. Itu adalah benda yang tidak bersih. Tubuh siapa yang bersih? Tak seorang pun. Marilah kita pertimbangkan dengan penuh perhatian dan sungguh-sungguh. Apakah tubuh kita bersih dan murni? Kita berkeringat
Dan bila kita tidak segera mandi, keringat ini akan berubah menjadi asam dan berbau. Ini bukanlah bau yang sedap. Ini adalah tubuh manusia. Ada begitu banyak hal kotor tentang hal itu. Ini adalah merenungkan bahwa tubuh tidak bersih. Sang Buddha memberitahu kita hal ini. Merenungkan bahwa tubuh tidak bersih. Merenungkan bahwa perasaan membawa derita. Merenungkan bahwa pikiran tidak kekal. Dan merenungkan bahwa segala fenomena adalah tanpa henti. Kita harus berusaha untuk memahami hal ini dengan jelas. Jadi, seluruh tubuh adalah tidak bersih. Kita harus tahu bahwa tubuh kita seperti ini. Bahkan jika disiram dengan minyak wangi, ia akan tetap berbau ketika dibakar. Kita harus menyadari bahwa tubuh yang dikremasi, tubuh yang dikubur, dan tubuh yang terbakar, semuanya berbau. Tidak peduli apapun, tubuh ini tidak bersih. Tubuhnya terbakar selama 1200 tahun. Sesudah selang waktu itu, tubuhnya pun habis. Ini menunjukkan telah mempraktikannya terus-menerus selama selang waktu yang sangat panjang, hingga mencapai 1200 tahun. Ini menjelaskan sehabis selang waktu pembakaran tubuh, maka urusan pembakaran tubuh telah tuntas. Tubuhnya terbakar selama 1200 tahun. Pada saat melenyapkan api, waktunya sangat lama. Itu menunjukkan bahwa pelaksanaan atau praktik telah berlangsung sangat lama, sekitar 1200 tahun. Kurun waktu yang sangat lama. Ini menunjukkan badan kita mempertahankan kemurnian badan jasmani kita, menjalankan praktik yang murni dengan hati yang bebas dari kekacauan, memanfaatkan tubuh ini untuk berlatih. Jika kita tidak memiliki tubuh ini, bagaimana kita bisa berlatih? Badan jasmani merupakan sarana berlatih. Jika tidak ada badan jasmani ini, hal apapun tidak perlu dilakukan, apalagi berlatih. Maka dengan adanya tubuh ini, hanya dengan 6 indera yang lengkap, barulah kita bisa mendengar ajaran Buddha, mampu mempraktikannya secara nyata. Maka, sesudah selang waktu itu, tubuhnya pun habis. Dengan ini baru dapat dikatakan semuanya telah berakhir. Sesudah selang waktu itu, tubuhnya pun habis. Urusan persembahan dengan cara pembakaran tubuh telah tuntas. Ini menunjukkan selang waktu untuk memberikan persembahan tulus ini adalah sangat panjang. Menggunakan tubuh untuk mempersembahkan adalah wujud ketulusan, menunjukkan bahwa persembahan seperti ini telah dilakukan dalam waktu yang sangat lama. Artinya adalah menggunakan badan jasmani menerima ajaran Sang Buddha, melaksanakannya dengan badan jasmani. Itulah yang disebut mengorbankan diri demi Dharma. Itu adalah sebuah analogi. Hanya setelah 6 akar indrawi dan 6 objek indrawi, semuanya tajam dan jernih, maka wujud aku pun habis. Hanya ditakutkan pemurnian tubuh ini belum tuntas. Setelah tubuh ini terbakar habis, aku ini tiada yang menjadi sandaran lagi. Inilah kondisinya. 12.000, 1.200, depan dan belakang saling terkait. Semua menjelaskan kalau 12 landasan indera pun sudah dileburkan dan ditempa. Hanya setelah 6 akar indrawi dan 6 objek indrawi, semuanya tajam dan jernih. Kita semua tahu, jika kita memahami 6 akar indrawi, 6 objek indrawi, dan pandangan tentang ego, maka kita tidak akan melekat padanya. Jadi, wujud aku pun habis. Hanya ditakutkan pemurnian tubuh ini belum tuntas. Yang paling kita takutkan adalah ketika ikrar kita belum terselesaikan. Setelah tubuh ini terbakar habis, aku ini tiada yang menjadi sandaran lagi. Tubuh ini adalah sarana untuk melatih diri. Kita harus memanfaatkan waktu dan menggunakan tubuh ini sebaik mungkin. Jika tidak menyadarkan diri pada masa kehidupan ini juga,
maka tidak tahu harus menanti hingga kelahiran keberapa barulah memperoleh kesempatan untuk tersadarkan. Memanfaatkan waktu. Jadi 12.000, 1.200, depan dan belakang saling terkait. Itulah 12 landasan indera. Semua sudah mengetahui 6 akar indrawi, 6 objek indrawi, yaitu 6 akar indrawi kita yang berhadapan dengan objek-objek 6 indrawi. Maka tubuh kita ini setiap hari selalu berhadapan dengan berbagai kondisi kehidupan. Karena itu, dalam kehidupan kita harus bersungguh hati. Kita senantiasa berada dalam proses pelatihan. Terus-menerus berlatih diri kita seperti ini. Saat kita melihat suatu benda, apakah timbul keserakahan? Maka benda-benda itu adalah debu. Mata saya melihatnya, lalu kesadaran saya melakukan suatu reaksi. Itulah latihan bagi saya. Apakah nilai benda itu benar-benar tinggi? Apakah itu milik kita? Apakah kita ingin memiliki ini hanya untuk diri sendiri? Bagaimana kita harus menggunakannya? Bagaimana memberi manfaat bagi semua makhluk? Semua ini bergantung satu arah pikiran kita. Lalu kenapa para Buddha suka pada persembahan ini dan serempak memujinya? Bagus sekali. Serta menamakannya sebagai persembahan dari Dharma sejati. Kita hendaknya tahu akan maknanya ini. Bila bisa mengosongkan tubuh, maka segala sesuatu tiada satupun yang tidak kosong. Lalu, kenapa para Buddha suka pada persembahan ini dan serempak memujinya? Mengapa para Buddha bisa bersuka cita? Bagaimana dengan persembahan yang diadakan? Menyerahkan segalanya. Sang Buddha menerima persembahan melepaskan tersebut, bukan menerima persembahan berupa materi benda, namun menerima persembahan batinnya yang bersuka cita melepaskan. Mendengarkan dia terus bersumbangsi, dan bersumbangsi. Orang yang mampu melepaskan sesuatu yang sulit dilepaskan, makanya para Buddha sangat bersuka cita. Memuji adalah persembahan Dharma sejati. Dengan benar-benar pergi melakukan kebajikan, kalian semuanya telah memberikan saya persembahan yang terbesar. Kita hendaknya tahu akan maknanya ini. Bila bisa mengosongkan tubuh, maka segala sesuatu tiada satupun yang tidak kosong. Jangan semuanya adalah milik saya. Saya sendiri bisa memiliki berapa? Bukan memiliki segala-galanya, namun mampu membantu semua makhluk hidup serba berkecukupan. Di mana ada yang kekurangan, maka di sanalah kita bisa memberikan bantuan, mengkompensasi. Ini semuanya adalah ajaran dari Buddha. Pelatihan diri jugalah demikian. Orang yang melihat segala sesuatu sebagai kosong akan terbebas dari rintangan. Ketika batin tiada rintangan, maka segala rintangan menjadi kosong. Bahkan kekosongan juga menjadi kosong. Kekosongan tertinggi dan pencerahan sempurna. Inilah pembebasan sejati. Kata-kata ini harus diingat. Orang yang melihat segala sesuatu sebagai kosong akan bebas dari rintangan. Dan juga ketika batin tiada rintangan, maka segala rintangan menjadi kosong. Batin tidak ada kekhawatiran, maka tidak ada lagi rintangan. Bahkan kekosongan juga menjadi kosong. Kosong adalah kosong. Kekosongan tertinggi dan pencerahan sempurna. Jika kita melihat dengan jelas benda-benda ini, segalanya dipahami sepenuhnya. Maka kita tidak akan melekat pada ini adalah milik saya tidak bisa merelakannya. Tidak akan bisa seperti ini, maka segalanya tercerahkan. Sudah sempurna, banyak sekali prinsip yang sudah dipahami, dinamakan mengubah kesadaran menjadi kebijaksanaan. Kekosongan tertinggi dan pencerahan sempurna, inilah pembebasan sejati. Betul, dengan demikian maka sudah mencapai pembebasan. Para bodhisattva dengan sungguh hati dan cinta kasih untuk memahami harus bagaimana berlatih dan belajar. Memberi persembahan adalah harus mengungkapkan,
Kita mendengarkan dharma dari dalam hati, menyebarkan dharma, praktik dalam tindakan nyata. Semua orang di dunia ada orang yang hendak bersumbangsi, membimbing yang kaya untuk menolong yang miskin, menolong yang miskin dan membimbing agar kaya batiniah. Ini adalah ingin kita. Bagaimana menyebarkan dharma memberi manfaat bagi dunia. Terkadang saya bisa membimbing yang miskin untuk menolong yang kaya. Orang miskin dengan cara apa menggerakkan orang yang kaya? Membuat orang yang kaya memahami bagaimana menggunakan benda materi di dunia. Singkatnya, kita harus tahu kegunaan dari benda dunia. Harus dengan kebijaksanaan untuk memberi bimbingan. Buddha datang ke dunia hanya demi hal ini saja. Harap setiap orang harus menyimpan dharma dalam hati dan bertindak sesuai itu dalam setiap hal. Harus berusaha sampai segala sesuatu yang kita lakukan sesuai dengan dharma dan prinsip kebenaran. Harap semua orang setiap saat harus lebih bersungguh hati.